Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Kanidia bakal nemenin Pedias belajar materi tentang income consumption curve, temen si PCC yang kemarin udah Kanidia upload videonya. Jadi kalau misalnya kalian masih belum paham tentang apa sih PCC, karena itu basic juga, kalian harus nonton videonya, linknya ntar Kanidia simpan di bagian bawah. Dan Kanidia juga mengucapkan seperti biasa, terima kasih banget buat kalian yang udah mendukung Kanidia dengan sangat, ya dukungannya sangat priceless lah, untuk membuat Kanidia tetap bersemangat mengupload video-video ini dengan senantiasa berharap agar pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Ayo langsung kita mulai aja. Materi yang akan kita bahas tuntas kali ini adalah materi tentang income consumption curve. Ya, Kanidia bakal singkat dengan istilah ICC ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya Indonesianya apa, ya Indonesianya agak sedikit tidak enak didengar sih. Kurva pendapatan konsumsi. Ya, jadi diartiinnya sesuai banget dengan arti dari kamus gitu ya. Nah, kalau kemarin PCC kita bahas tentang keseimbangan konsumen karena adanya perubahan harga. Nah, kalau gini kita bisa bicara dari segi apa kira-kira. Ya kan dia lupa ya bahas kemarin ya. Jadi ini dulu tapi ya pengertiannya dulu. Jadi kalau PCC, ICC ya sorry. ICC itu sebenarnya juga merupakan kurva yang lahir dari kita menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen. Nah, bedanya apa Kak dengan si PCC yang kemarin? Nah, kalau kemarin karena ada perubahan harga salah satu barang, nah ini terjadi karena adanya perubahan pendapatan. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian bingung membedakan antara ICC dan PCC karena emang sekilas mirip banget, kan ini dia punya tips. Bedanya ICC dan PCC kan cuma di huruf awalnya doang kan ya. Ini P, ini I. P itu adalah price dan itu adalah income. Jadi kalau kalian lihat pengertiannya, bedanya itu cuma di akibat penyebabnya ya. Kalau ini karena harga barang, sementara kalau yang ini karena karena perubahan pendapatan. Jadi kalau PCC itu karena price, karena harga. Kalau ICC karena I, karena income. Jadi kayak gitu aja. Sisanya sama banget sih konsepnya. Jadi penyebabnya perbedaannya cuma dari si penyebabnya doang. Dan bisa kita notice dari huruf awal si kurva yang lagi kita ceritain. Jadi kalau misalnya cerita tentang income consumption curve, penyebab utamanya adalah perubahan pendapatan. Nah, jadi bisa kita buatkan, coba kita buatin tabel ya. Jadi misalnya kita punya data pendapatan dan berapa sih jumlah coki-coki yang akan kita beli dan berapa jumlah cendol yang akan kita beli. Jadi kita bisa buatin data. Ya Allah. Ini misalnya kita punya pendapatan awalnya 1 juta. Nah, kalau 1 juta kita pengen beli coki-cokinya 100 dan ini 20 aja ya. Nah, kalau sudah seperti itu gimana Kak? Ya seperti biasa kita coba buatin ini dulu ya. Buatin kurva keseimbangan konsumen yang pertama. Jadi ini akan selalu dimiliki coki-coki dan ini cendol. Nah, jadi kita bisa memulainya dengan cara membuat indifference budget line dulu. Ini budget line yang pertama. Lalu bakal ketemu dengan indifference curve yang pertama kan ya. Oke, di sini. Nah, ini adalah titik keseimbangan konsumen dan ternyata di keadaan itu harga pendapatan kita 1 juta, yang kita beli untuk coki-coki adalah 100 biji dan cendol itu 20 gelas. Oke, kayak gitu. Nah, terus ceritanya berlanjut. Ternyata kita dapat kenaikan pendapatan menjadi 1,5 juta. Nah, kalau misalnya terjadi kenaikan pendapatan, apa yang bakal terjadi? Ya, budget line kita bakal bergeser ke kanan pastinya ya. Jadi bakal ada budget line yang baru seperti ini. Dan seperti yang Kanidia udah bahas, kalau ada budget line yang baru tentu saja bakal melahirkan indifference curve yang baru kan ya di titik ini, IC2. Nah, berarti titik keseimbangan konsumen bakal berubah. Nah, berapa sih Kak? Ya, jadi ternyata misalnya ini jadi 150 dan ini jadi 40 gitu kan ya. Berarti ini adalah 150 dan ini adalah 40.
Lalu ceritanya berlanjut lagi, kita punya gaji jadinya misalnya naik jadi 1,8. Nah, konsumsi kita untuk coki-coki ternyata menjadi 220. Kalau ini menjadi 55 aja. Nah, kalau seperti itu gimana, Kak? Ya, kita pasti akan punya budget line yang baru lagi kan, makin keluar karena terjadi peningkatan pendapatan, lalu bakal ada indifference curve yang baru pastinya ya. Ini indifference curve yang ketiga. Berarti bakal ada titik keseimbangan konsumen yang baru di titik ini. Dan kita bisa tahu, oh yang dikonsumsi coki-coki itu tadi berapa ya? 220 nih. Sementara untuk si cendol 55. Nah, cara membuat indifference income consumption curve itu sangat mudah. Jadi kita cukup apa? Menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen. Nah, ini titik-titik konsumen kita kan ada 3 nih ya. Jadi kita cukup tarik satu garis yang menghubungkan ketiganya seperti ini. Dan ini adalah yang dinamakan dengan istilah ICC alias Income Consumption Curve. Jadi kalau misalnya kalian lihat secara konsep ini kelihatannya kayak kok susah banget gitu kan ya Kak. Padahal sebenarnya mudah banget. ICC dan PCC itu sangat-sangat mudah. Yang penting kalian tahu yang merupakan penyebabnya. Nah, kalau ICC udah ketahuan ya, penyebab utamanya adalah yang merupakan perubahan pendapatan kan ya. Nah, ICC sama dengan PCC juga ternyata bisa melahirkan satu kurva baru. Nah, tapi kurva ini memang sih sebenarnya nggak sefamiliar kurva permintaan kalau di PCC kemarin ya. Jadi, ini sama. Ini adalah jumlah coki-coki yang kita pengen beli. Lalu di sini sumbunya adalah pendapatan atau Y. Nah, jadi kalau misalnya kita cek tadi nih ya, kita bisa mengalami 3 kali perubahan pendapatan kan ya. Nah, jadi ada 1 juta, 1,5, dan 1,8. Nah, dari sini kita bisa dikasih tahu kan ya, waktu pendapatan kita 1 juta, yang kita beli coki-cokinya itu 100. Berarti yang ini nih 100, kita kasih ke bawah. Waktu 1 juta kita belinya 100. Oke, di sini. Sekarang kalau misalnya pendapatan kita jadi 1,5 juta, yang kita beli 150. Dari sini kita tarik garis, putus, iya sini ya. Jadi di sini titiknya nih 150 dan 1,5 juta. Lalu terakhir kalau misalnya pendapatan kita 1,8, kita pengen beli 220. 220 ini yang di sini tadi nih. Kita tarik garis ke sini, ini 220 dan pendapatan kita itu adalah 1,8. Nah, sisa kita tarik satu garis yang bisa menghubungkan semua ini, swing. Ya, dan ini adalah kurva yang dinamakan kurva angle. Angle apa angle ya? Jadi kan dia biasanya angle ya, karena kalau mau angel kayaknya aneh gitu ya. Jadi apa sih kurva angle itu? Ya buat kalian, kurva angle itu adalah kurva yang pengen menggambarkan apa yang digambarkan ya, hubungan antara pendapatan konsumen, iya ya, pendapatan konsumen dengan apa? Iya, dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Jumlah barang yang dikonsumsi. Ini iku ya. Jadi kalau ada yang nanya angle curve itu lahir dari mana? Dari income consumption curve alias ICC. Nah, angle curve itu di ekonomi itu ada beberapa model. Ini untuk barang yang normal ya, normal goods. Karena kalau barang yang lain itu bakal punya model angle curve yang lain. Tapi untuk ICC sendiri itu bisa melahirkan salah satunya ini ya, angle curve untuk normal goods. Ya, Kanidia rasa pembahasan untuk ICC kali ini udah cukup. Semoga kalian paham, dan kalau misalnya kalian tidak paham di tengah-tengah pembahasan video Kanidia, monggo langsung disampaikan aja. Kalau misalnya bisa, ntar Kanidia coba jelasin dengan bahasa yang jauh lebih sederhana lagi, biar kalian gak kapok main ke channel Ekopedia. Share juga video ini kalau misalnya kalian rasa video ini punya manfaat dan bisa membuat Kanidia bisa menjadi lebih semangat lah kalau misalnya banyak yang main ke channel ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum. Tonton video Kanidia yang lain juga ya.